Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang hingga kita bisa menuntut ilmu bersama-sama di majelis kita yang mulia. Yang kedua adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita hingga zaman yang terang benderang seperti zaman yang kita rasakan sekarang. Pada kesempatan kali ini, Ustadz ingin menyampaikan hal-hal yang dapat membantu seseorang untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas agar diberi kemudahan dan dalam menghafalkan Al-Quran. Hendaklah menghafal Al-Quran dilakukan dengan ikhlas semata demi mencari keridhaan Allah Ta'ala. Dua, memperdengarkan semampunya ayat-ayat yang telah dihafalnya kepada seorang qori atau seorang penghafal Al-Quran yang baik bacaannya dan hafalannya. Yang ketiga adalah mengulang-ulang ayat yang telah dihafal secara terjadwal dan berusaha untuk disiplin. Jadi semua yang telah kita hafal jangan sampai dilupakan, kita harus ulang-ulang terus setiap waktu. Yang keempat, menggunakan suatu mushaf Al-Quran agar dapat menguatkan hafalan. Karena saat kita menghafal Al-Quran dengan satu mushaf, kita akan terbayang saat menyetorkannya seperti membacanya sendiri. Kita akan terbayang halaman mushaf itu. Yang kelima, mengulang-ulang ayat yang dihafal 10 kali atau 20 kali. Boleh juga lebih dengan berdiri, duduk atau berjalan agar konsentrasi kita tetap terjaga. Yang keenam, membaca ayat-ayat yang baru dihafal dalam sholat karena dapat lebih melekatkan hafalan. Yang ketujuh adalah membaca terjemah dan tafsir ayat yang telah dihafalkan agar kita paham makna ayat yang kita telah hafalkan. Imam Ad-Dahak rahimahullah mengatakan, tidaklah seorang mempelajari Al-Quran kemudian ia lupa, melainkan disebabkan dosa-dosanya. Beliau lalu membaca firman Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Kemudian beliau melanjutkan, musibah apakah yang lebih besar daripada melupakan Al-Quran? Tidak ada musibah yang lebih besar lagi kecuali kita melupakan apa yang telah kita hafal, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Yang kesembilan adalah menentukan jadwal yang teratur untuk menentukan batas hafalan harian, apa yang dihafal setiap hari. Misalkan kita menentukan untuk setiap harinya kita menghafal 5 ayat atau 10 ayat. Kita harus tetapkan sehari seperti itu. Terus berjalan selama sebulan. Lalu bulan depannya kita tambah 6 sampai 12 ayat. Lalu bulan depannya lagi kita tambah. Seperti itu setiap bulannya. 10, hendaknya ayat yang dihafal sedikit setiap hari agar lebih melekat. Bagi yang sudah hafal beberapa juz Al-Quran atau yang sudah hafal 30 juz, hendaklah ia selalu murojaah, mengulang-ulang hafalannya dan menjaganya dengan baik, karena Al-Quran lebih cepat hilangnya daripada unta yang diikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladzi nafsu Muhammadu biyadi lahu asyaddu safaluta minal ibil fi uquliha
Artinya, bacalah selalu Al-Quran ini demi zat yang jiwanya Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada seekor unta dalam ikatannya. Hadis Sahih riwayat Al-Bukhari. Kunci dalam menghafal dan mengingat. Ada beberapa hal penting yang dapat membantu penuntut ilmu dalam menghafal atau mengingat pelajaran dengan gambaran yang baik. Di antaranya, mengikhlaskan niat karena Allah dan mengharapkan ganjaran pahala darinya. Yang kedua, menjauhi hal-hal yang diharamkan dan dilarang syariat, seperti mendengarkan musik atau melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Yang ketiga, hasil usaha yang baik, memakan makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Yang keempat, mengosongkan hati dari berbagai kesibukan. Jadi saat kita menghafal Al-Quran, kita hanya fokus dengan Al-Quran. Tidak boleh di dalam otak kita pikiran yang lain atau di dalam hati kita keinginan yang lain. Kita hanya fokus dalam menghafal Al-Quran untuk mencari keridhaan Allah. 5. Tidak menghafal pada saat lapar, haus, capek, atau pada saat hatinya sibuk dengan urusan lain. 6. Berkemauan tinggi, bersungguh-sungguh dan terus mengulangi pelajaran agar berhasil menghafal. 7. Tidak putus asa dengan jeleknya kemampuan menghafal dan terus mengulang-ulang yang dihafal. Mengulangi hafalan dengan suara yang dapat didengar, karena mendengarkan hafalan dapat membantunya dalam menghafal. Menggunakan bantuan pena atau kertas untuk menyusun segala apa yang dapat membantunya dalam menghafal atau mengulang-ulang hafalan dengan cara ditulis. Dan sebelum semua hal di atas, hendaknya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah waktu terbaik untuk menghafal. Imam Ibnul Jama'ah rahimahullah menuturkan, waktu yang paling baik untuk menghafal adalah ketika sahur. Untuk membahas sesuatu masalah di pagi hari, untuk menulis adalah di siang hari, dan untuk mutola'ah atau berdiskusi muzakarah adalah di malam hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.